Kedudukan juga demikian. Yang punya siapa? Allah. Bukan kita. Ya. Salah. Ada baru diangkat menjadi wali kota misalnya. Baru dititipkan oleh Allah, sombong. Salah. Diangkat jadi gubernur, yang titipkan Allah, sombong. Salah. Sombong pada titipan, itu keliru. Oh, hati-hati ya. Hati-hati. Ciri sombong yang pertama, nanti dalam kajian Tazkiyatun Nafas, nanti di Nurul Bahri mungkin ya, itu saat kita bahas. Biasanya ciri orang sombong pertama, itu melekat dengan sifat riya, pamer. Dengan sifat pamer. Itu ciri yang pertama biasanya. Ya. Sebelum jadi RW, kan jalannya biasa lurus. Begitu jadi RW, tangannya ke kantong, blek, jalannya ke depan, susah nengok kanan kiri itu. Tidak mudah. Ya. Dulu waktu belum punya mobil, tawadunya luar biasa. Kan orang kalau keluar dari angkot tawadu ya, nunduk, udah gitu sedekah, kasih jalan. Begitu punya Mercy, tangannya langsung ke atas, blok, kadang-kadang buka pintu mobil nggak bisa, harus dibukain tuh. Yang paling menarik, yuk lihat, ketika Allah memberikan contoh kedudukan, peningkatan kedudukan ini yang paling bahaya. Di zaman Musa, ada orang yang punya harta sombong, namanya Qarun. Plus ada orang yang punya kedudukan bukan cuma sombong, zalim. Namanya Firaun. Namanya Firaun. Ini kompak ya. Penguasa yang zalim bertemu dengan pengusaha yang hitam, kompak. Sekali lagi, saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, sepanjang masih hidup, Allah menginginkan dia berubah. Anda bayangkan, Qarun sepupu Nabi Musa, diingatkan tidak mau, Allah tenggelamkan. Firaun, saking sayangnya Allah kepada hamba ini, dikirimkan 2 orang nabi sekaligus. Ini makhluk mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi katanya. Saya yang paling hebat. Saking sayangnya Allah itu salah. Kamu harus berubah sebelum meninggal. Kalau yang lain satu kaum, satu umat dikirimkan satu nabi, kita aja sampai kiamat nabinya cuma satu. Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk Firaun supaya balik lagi, nabinya 2. Nabinya 2 tuh, tidak kurang. Nabi Musa, Nabi Harun. Saking sayangnya Allah. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Surah Taha. Insyaallah. Indah kalimatnya. Harun, Musa dan Harun, pergilah kamu ke Firaun. Innahu tagha, dia sudah melewati batas. Masih ingat tadi? Masih ingat keterangan saya? Kalau punya harta, dengan harta itu melampaui batas, sombong, maka kalimatnya bagha. Ba, ghain, alif, alifnya alif bengkok. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Tapi ketika menyebutkan Firaun, kalimatnya bukan bagha, pakai tagha. Innahu tagha. Pelan-pelan. Ini yang menarik nih. Kalau bagha, biasanya kesombongan yang melekat pada orangnya. Pada orangnya. Tapi kalau tagha, sekali lagi, kalau tagha itu kesombongan yang biasanya melekat pada sesuatu yang menyertainya, khususnya kedudukan. Peningkatan kedudukan. Karena itulah yang paling menarik, saat Fir'aun ini sombong, yang disebut bukan orangnya. Coba lihat, saat Qarun sombong, kan yang disebut namanya ya, Qarun, jelas namanya. Tapi saat yang punya kedudukan sombong, yang disebut bukan orangnya, kedudukannya. Silakan cek. Ya. Fir'aun itu nama asli atau bukan? Bukan. Faraoh, gelar bagi raja-raja Mesir. Nama aslinya siapa? Nggak usah dicari, nggak ada kajian. Karena ketika Quran menerangkan hal yang melekat padanya, hakikatnya bukan mencari orangnya, bukan. Ingin memberikan pesan kepada kita di balik kedudukan yang melekat pada dirinya. Bukan mencari orangnya, buang-buang energi itu. Ya, menghabiskan waktu untuk mencari itu. Kalau sudah ketahuan mau diapain? Sudah. Ya. Yang paling menarik begini, ada kaidah di ilmu tafsir, kalau Anda menemukan satu kalimat di Quran tidak disebutkan orangnya, maka yang dimaksudkan oleh Quran itu pelajarannya, bukan dicari hakikat orangnya. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, umumnya orang kalau sudah melekat kedudukan pada dirinya, umumnya akan sombong. Umumnya akan terkena penyakit sombong. Kecuali dia punya perisai, nanti belajar ilmu tazkiyatun nafas. Ya. Silakan aja ibu cek, bapak cek. Ya. Antum kan saat sebelum naik promosi jabatan, barangkali sikap biasa, gitu kan? Begitu mulai diangkat, sudah mulai bikin kartu nama, tuh. Udah lain. Ya.
Bukan sombongnya, bukan. Tapi ada peningkatan sebanding, equal. Sikap akan equal sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Nah, sebandingnya ini ujiannya, itu bisa melekat dengan kedatangan sifat sombong. Ya. Saya berikan rumus fisikanya. Ada rumus gaya. Pernah dengar gaya? Dalam fisika. F1 sama dengan F2 gitu kan? Jadi, kedudukan Anda di F1 itu akan sebanding dengan respon Anda F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapatkan itu yang keluar. Ya. Seorang misalnya diangkat menjadi RT, F1-nya RT, F2-nya gaya RT. Begitu ketemu RW, nunduk, karena RW lebih tinggi. Ya. Tapi ketemu sesama di bawahnya bisa naik. Ya. Begitu juga kalau dinaikkan, jadi bupati sudah lain lagi. Ya. Jadi gubernur sudah lain lagi. F1 sama dengan F2, cenderung berubah. Ya. Tapi Anda yang harus ingat, hukum Pascal dalam tekanan, bab gaya, itu menunjukkan F gaya berbanding lurus dengan P, dengan tekanan. Hukum Pascal ya. Ya. Jadi semakin Anda banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Tekanan bertambah, keadaan bertambah, meningkat. Ya. Yang jadi masalah, Fir'aun mengalami penyakit ini. Ketika diangkat, diberikan oleh Allah titipan kedudukan, maka kesombongan boleh meningkat. Gayanya luar biasa, tekanan tinggi. Bahkan kalau tekanan sedang tinggi, orang sedang dalam tekanan yang tinggi, misalnya, antum merespon dengan tinggi lagi atau merendah? Misal, ada bapak sedang kena tekanan tinggi, marah misalnya kan pada ibu. Ibu balas marah atau dengan merespon dengan suara yang rendah? Pasti rendah. Saya ulang, bapak sedang marah kena tekanan yang tinggi, marah misalnya. Ibu akan respon marahnya bapak dengan kalimat yang lembut atau ikut marah? Masa? Kenapa mama ini? Emang kenapa? Kadang-kadang gak ketemu ya. Baik. Lihat rumusnya di Quran. Ayat 44 ya Toha. Ayat 44 ya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ketika Fir'aun dititipkan jabatan, kedudukan yang tinggi, membuat dia banyak tekanan dalam kehidupan, kadang-kadang bersikap yang tidak rasional. Ya. Saya beri contoh begini Bu, Pak. Ya, saking tidak rasionalnya. Kalau Anda misalnya rambutnya sudah tidak bagus, ya, misal saya bisa katakan tolong cukur. Firaun tidak. Tolong pisahkan itu kepala dari badannya. Saking tingginya tekanan dalam kehidupannya. Makanya Quran datang memberikan rumus. Lihat rumusnya. 2 nabi dikirimkan diminta untuk berkata-kata lembut. Pergilah kepada Firaun, faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepadanya dengan penuh kelembutan. Lembut. Enggak usah galak-galak. Sama kalau antum jadi dai, ingin berdakwah menyampaikan pada orang, ya, Anda bayangkan 2 nabi diminta datang kepada manusia paling zalim di muka bumi, masih diperintahkan berkata yang lembut. Anda bukan nabi, bukan rasul, berdakwah kepada manusia yang belum tentu sezalim Firaun. Kenapa bisa kasar? Celah ini, celah itu, hina ini, hina itu. Apa tidak bisa kita berkata lembut? Kalau Anda bisa berkata yang baik, kenapa berkata yang kotor? Tapi poin yang luar biasa. Hati-hati, lihat sini. Ketika Allah titipkan pada Fir'aun, saking sayangnya diingatkan, 2 nabi, Masya Allah, 2 nabi berkata dengan lembut, masih ditolak juga. Masih ditolak juga. Jadi kalau ada pejabat-pejabat angkuh, setelah diingatkan, maaf itu ketinggalan zaman. Dulu sudah ada. Dan ditenggelamkan juga. Nah, kenapa kisah itu disampaikan kepada kita? Supaya kita belajar. Jangan sampai seperti orang dulu. Ya. Ada sesuatu yang harus dirubah pada diri kita. Maka kata Allah, kalau Allah sudah titipkan kepada Anda peningkatan dalam rahmannya, harta benda, kedudukan, ilmu pengetahuan, bahkan ibadah. Oh, hati-hati ya. Nanti salah satu sebab yang menyebabkan orang sombong ada 4. 1, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Hati-hati. Orang yang sudah rajin belajar, ketika dapat pengetahuan, suka keliru tuh. Menganggap yang belum belajar di bawah dia. Menganggap yang paling hebat itu berbahaya. Yang terakhir, ini yang jarang diduga. Maaf, ini yang jarang diduga. Ziyadatul ta'ah, ketika bertambah ketaatan. Semakin taat, semakin meningkat ibadah, itu bisa berpeluang terkena penyakit sombong. Setan bisa membawa itu. Bapak rajin ke masjid, tiap hari begitu keluar dengan teman, lihat orang belum ke masjid, dia belum dapat hidayah seperti kita ya. Pulang haji kan, Masya Allah begitu pulang, ada orang belum haji, peci melekat terus kemana-mana tuh putih. Pak Doni, susah meliriknya. Pak Haji Doni, oh iya manggil saya.
Udah lain tuh. Udah bisa berubah. Kata Allah, Malik, saya yang punya, bukan kamu. Jangan seperti orang dulu. Saya cuma titipkan, Anda gunakan untuk meningkatkan bekal ibadah. Jelas begini?